Ya gitu ya, kadang kebentok ya. Hidup kadang di bawah, kadang dilantik. Ya kan nggak ada yang tahu hidup ya. Ya kan? Jadi saya buka ala komika yang belum kenal, nama saya Deddy Corbuzier. Kadang dipanggil Om Ded, kadang dipanggil Squidward ganteng. Kadang dipanggil Pak Prabowo. Saya catat tadi yang ketawa ketika Squidward ganteng. Semua. Bagian Semua. 12,5 juta tersebut tidak dibagi ya. Info, hari ini saya tidak akan marah-marah. Kapok. Saya tidak akan marah-marah. Emosi saya lagi turun. Karena jabatan naik. Nah. Ente bayangin bro, staf sus bro. Nice. Gue bisa jalan ngerasain naik mobil pakai 4Rider tapi nggak ada orangnya di mobil. Gue yang nyetir 4Rider gue. Belakang Raffi. Ya tapi gitu, memang saya tidak akan berkomedi juga karena saya tahu bahwa komedi base-nya setelah saya pelajari selama ini. Terima kasih nih buat komika-komika yang senior banget. Gue belajar banyak dari kalian semua. Gue tahu bahwa ternyata base dari komedi adalah keresahan. Dan buat saya agak susah untuk resah karena pemilu kemarin menang. Ada yang bilang mana gas, siapa itu? Ada. Gas ada. Gas ada. Oke. Jadi saya, seperti yang saya katakan, saya hanya akan klarifikasi. Karena memang podcast Close the Door itu awalnya dibuat untuk klarifikasi. Enggak, smart people, tai kucing lah. Smart people itu kan kata-kata industri, bro. IQ orang Indonesia itu 78. Sekarang naik. Tahun 2025 ini naik ke 92 menurut Google. 92. Smart itu ya mentok cepet. Jadi kalau gua ngundang Bawang Hujan tuh udah smart. Dan kalian cuma mikirin konten, gak smart. Gua ngundang Pawang Hujan, dia cerita 1,5 jam, dia nahan hujan, gua nahan ketawa. Apa kurang smart? Tabok padahal. Oke, kita akan mulai klarifikasi. Yang pertama, ingat, saya tidak pernah resah, tidak pernah stres, karena saya tidak pernah baca komen dari netizen atau dari buzzer. Tidak pernah saya baca. Masalahnya adalah semua karyawan gua baca. Dan setiap kali gua ke kantor, semua karyawan gua mendikte satu-satu makian-makian netizen ke gua. Pujian-pujian tidak ada yang diberikan. Termasuk Juju. Mas Ded, dikatain Squidward. Padahal udah tahu. Udah tahu. Yang ngatain gua Squidward tuh banyak. Dia hanya emphasize. Karena saya berada di rezim, saya akan mengikuti sesuai dengan perintah dan instruksi presiden kita. Mulai besok, efisiensi pengurangan pegawai. Dimulai dari yang tadi ngatain saya. Lu. Gue. Lu, kalau ini kan honorer. Honorer lagi. Klarifikasi kedua soal
makanan bergizi gratis. Ini nih. Seru nih. Buat lu seru. Saya mau minta maaf ke publik dan bocil-bocil PA. Masih ada PA-nya. Ini minta maaf kan? Minta maaf. Karena kata-kata saya kasar. Sebagai pejabat negara, kata-kata saya tidak bisa bilang tabok, nggak boleh bilang tabok. Waktu itu saya bilang, Aska nggak mau makan nasi kotak, saya tabok, saya dilaporin KPAI. Dia lupa anaknya sudah 18 tahun. Tapi gini jujur ya, kenapa saya bilang Aska harus makan nasi kotak? Karena saya mementingkan kesehatan Aska dan kesehatan anak-anak di Indonesia. Anda lihat Aska sekarang badannya kotak-kotak. Karena bapaknya kaya punya gym. Bukan karena nasi kotak. Bukan karena MBG. Bukan karena makanan bergizi gratis. Kalau Anda mau mengatakan makanan bergizi gratis nggak enak, saya setuju. Yang enak tuh. Apa itu? Ada dia. Kelihatan banget sih itu. Kelihatan banget. Klarifikasi ketiga masalah penggunaan kata tabok. Ya. Jadi saya itu Cina Betawi. Karena lahirnya di Jakarta. Jadi banyak orang bilang gue lahir di Surabaya itu enggak. Gue lahirnya tuh di Jakarta. Jadi gue tuh sebenarnya Cina tapi gue Betawi. Karena Jakarta adalah Batavia, Batavia adalah Betawi. Jadi saya Cina Jakarta. Saya sampai nyari info ke Babe Haikal. Apakah benar Cina Jakarta, Cina Betawi? Benar katanya. Kata tabok buat Anda yang tidak mengerti itu adalah satu dari berbagai macam cara guyonan. Tetap mukul. Tapi guyon. Jadi kalau pakai pangkal tangan namanya tabok. Gua tabok lo. Nah, pakai pangkal tangan. Kalau ujungnya namanya tampar. Gue tampar lo. Itu Betawi itu. Kalau full tangan namanya gaplok. Gue gaplok lo. Ya kan? Kalau pakai belakang namanya kepret. Gue kepret lo. Kalau pakai kepal lurus namanya tonjok. Gue tonjok lo. Tahu nggak? Kalau pakai kepalan belakang namanya gibeng. Gue gibeng lo. Kalau pakai bawah namanya demuk. Gue demuk lo. Kalau berkali-kali namanya toyor. Gue toyor lo. Belum selesai. Kalau pakai ruas jari dari jauh, gue gatak lo. Iya benar. Iya kan? Bener, gue gatak. Kalau dekat, gue jitak. Oh iya. Kalau nempel, gue poles. Jadi mohon maaf, penggunaan kata tabuk tersebut tidak akan saya gunakan lagi. Saya akan menggunakan kata-kata yang mungkin Anda tidak ngerti. Gue gibeng loh. Ya. Klarifikasi keempat tentang mengurus anak. Karena katanya urus anak kok kayak begitu, ya kan? Kok main tampar, main tabok gitu. PA. Zaman gua sekolah dulu, tulisan tangan gua jelek. Ini pasti yang lu pasti ngerasain. Bener. Ya kan? Tulisan tangan gua jelek. Gua dipanggil guru ke depan kelas. Dad, tulisan tangan kamu jelek. Ya Bu, maaf Bu. Kamu nulis tangan kanan apa tangan kiri sih? Tangan kanan Bu. Mana tangan kirinya? Digeprek pakai penggaris. Keprak! Masih bisa nuliskan pakai tangan kanan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Itu zaman dulu. Zaman sekarang dilaporin polisi kan? Makanya kalau urus anak, jangan bilang gue nggak bisa ngurus anak. Gue tuh family man. Lu tahu gue punya anak anjing yang kecil? Yang namanya Chanel yang kecil? Ya, itu gue urus. Gue sayang. Gue punya Aska dari umur 7 tahun sendirian. Gue sayang, gue urus. Gue punya anak angkat, gue sayang. Anak abah, gue sayang. Masalah anak abah sayang sama saya tidak, urusan mereka. Tapi saya sayang sama anak abah.
anak PA pun gua sayang. Jadi jangan tersinggung ketika saya bilang PA. Klarifikasi kelima, masalah video telanjang dada. Masalahnya buat lu apa sih sebenarnya? Masalah video telanjang dada, bro, is normal. Tolong normalize that. Tolong dinormalisasi video telanjang bapak telanjang dada. Umur gua nih gocap. Gue ini bapak-bapak kayak bapak lu di rumah nggak pernah telanjang dada sarungan, pernah kan? Pernah kan? Itu bapak-bapak garuk-garuk. Telanjang dada, celana pendek koloran, itu bapak lo semua juga kalau di rumah begitu. Bedanya nggak lu videoin. Udah, beda keduanya pentilnya nggak nantangin. Tapi telanjang dada is normal. Tolong normalisasi hal tersebut. Klarifikasi saya yang keenam tentang seorang wanita muda Cindo berinisial LV, Renata. Sebut. Ya, LV dan Renata hal yang berbeda. Ya kan, LV itu merek tas. Jadi ini hal yang berbeda. Ada masalah apa itu sama gue? Gue bingung. Enggak, sis. Anda tuh ada masalah apa sama saya? Masalah saya dengan MBG anak-anak bocil, Anda angkat masalah saya 2 tahun yang lalu ketika saya nanya perawan. Ke orang yang di sebelumnya ngomong mau jual perawan. BMKG pun saya nanya masih berawan tidak? Nah, itu kan penyebutan doang. Kalau Anda mau nyerang juga senggang aja tuh pakai cara gitu, pakai komedi gitu. Gue di roasting nggak apa-apa, gue mau dikatain apapun dalam roastingan gue terima. Tapi cara Anda tuh tidak smart people. Nah Panji, masalah Panji ini klarifikasi saya ke-7, bro Panji. Mohon maaf, Anda lucu sekali. Anda ngata-ngatain saya ketika saya marah-marah masalah makanan bergizi gratis. Tapi sebelum itu ada satu hal yang pemirsa tidak tahu. Bininya Panji adalah salah satu orang yang bikin nama saya viral di X. Karena bininya Panji nyanyi ngomongin tentang saya di X dan yang dengerin banyak. Saya bangga. Karena 2 orang ini kalau nyanyi beneran tidak ada yang dengar. Tapi yang paling lucu bukan itu. Karena pada saat istrinya ngatain saya di X pada hari itu juga, pada jam itu juga, Panji chat gua secara pribadi, ada buktinya. Tanya Panji. Panji chat gua secara pribadi dan chat dia isinya adalah, "Bro, are you okay? Is that anything I can help?" Ini bininya marah-marah. Panjinya chat, "Bro, are you okay?" Gua lihat dia chat, "Bro, are you okay?" Gua lihat bininya marah-marah. Gua pengen bales, "Bro, are you okay?" Maaf bro Panji. Love you bro. Oke lah, tapi terakhir banget, gue mau tidak berkomedi, tapi gue mau terima kasih semuanya buat komunitas stand up Indonesia. Gue mau curhat ya dikit ya, ini nggak ada komedinya sama sekali. Main tuh ada yang nanya sama gue, kenapa sih lu suka banget dengan konteks stand up ini? Karena menurut gue stand up ini tuh ngingetin gue waktu zaman sulap. Jadi waktu zaman sulap itu besarnya dari stand up. Besarnya dari stand up. Dan tahu hancurnya dari mana? Dari stand up juga. Karena begitu grup-grup sulap itu saling benci, saling nggak ngebantu, saling sirik-sirikan, akhirnya pecah semua, hancur semua, sampai sekarang kayaknya sudah hampir tidak ada atau mungkin sangat amat sedikit komunitas-komunitas sulap di Indonesia. Dan mungkin udah nggak tahu sekarang masih ada apa nggak yang perform di TV dan sebagainya. Jadi mimpi dan harapan gue, gila gue bangga banget sama stand up comedy ini.
So keep on going, dan kalaupun somasi kita selesaikan hari ini, season 3 kita datang dengan sesuatu yang baru.